Rizku, ar-rizku. Ya, rizku itu pemberian Allah, nikmat Allah apa saja. Itu namanya rizki, apa saja. Ya, apa saja yang memenuhi hajat manusia untuk kebaikan manusia itu malah adalah rizki. Jadi bukan hanya sebatas harta, rizki itu. Orang sehat itu juga rizki. Punya pasangan yang baik itu rizki. Punya anak keturunan yang baik itu rizki. Punya tetangga yang baik itu juga rizki. Semua sesuatu yang baik buat kita, untuk hajat kita, maka itu adalah rizki. Tetapi sementara kita batasi rizki itu dalam artian harta. Ya. Yang pertama namanya adalah ar-rizqul makful. Rizki yang sudah ditanggung, rizki yang menjadi tanggungan Allah. Itu dalam Quran surat Hud ayat 6 disebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa tidak ada barang binatang melata pun kemudian tidak lepas dari rizki Allah. Itu dalam Quran surat Hud ayat 6. Jadi itu namanya rizqul makful atau ar-rizqul am. Jadi siapapun akan ditanggung rizkinya oleh Allah. Tidak pandang dia orang kafir, orang muslim, tidak pandang laki-laki perempuan, tidak pandang itu anak-anak atau dewasa, semua itu adalah rizkinya akan ditanggung oleh Allah. Hatta kemudian binatang pun makhluk semuanya ditanggung oleh Allah. Itu namanya ar-rizqul makful. Bahkan orang tua pun yang sakit-sakitan itu pasti ditanggung oleh Allah karena ada anaknya. Binatang pun yang kemudian tidak mungkin berpikir seperti cicak dan sebagainya, dari mana dapat makan, itu sudah ar-rizqul makful. Ada cara teknis yang kemudian itu semuanya rizkinya menjadi tanggungan Allah. Itu namanya ar-rizqul makful atau ar-rizqul am. Kita ini semua hidup, lahir pasti sudah ditanggung oleh Allah rizkinya. Ini pemahaman yang pertama. Nah, yang kedua namanya adalah ar-rizqul maksum. Rizki yang dibagikan. Dan inilah yang kemudian membedakan antara satu dengan yang lain. Ar-rizqul maksum. Rizki itu yang dibagikan. Ini nanti digantungkan kepada usaha dan kesungguhan manusia. Ya, makanya disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 71 itu, faddalallahu ba'dakum ala ba'din. Jadi berbedanya derajat harta seseorang itu adalah karena masyun bisa didapat dengan masyun, lalu kemudian intisar, lalu kemudian ibtigo. Ar-rizqul maksum itu adalah rizki yang dibagikan. Maka kemudian kita lihat ada perbedaan antara orang yang satu dengan yang lainnya tentang masalah harta itu. Ada orang kaya, ada orang yang sedang, ada orang miskin. Itu namanya ar-rizqul maksum. Rizki yang dibagikan, digantungkan kepada usaha dan kesungguhan dia, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan masyun. Dia kemudian bergeraklah kamu, berjalanlah kamu. Artinya jangan malas, tergantung kepada kesungguhan orang. Maka bisa rizki itu beda-beda. Strata sosial dari sisi harta ini menjadi berbeda antara satu orang dengan yang lainnya karena usaha dia, kesungguhan dia, tidak pandang siapapun. Kalau orang kafir kemudian sungguh-sungguh dia manajemen dagangnya atau manajemen cari hartanya bagus, ya kaya. Orang muslim juga begitu, siapapun. Itu namanya rizqul maksum. Rizki yang dibagi oleh Allah sesuai dengan masyun dia. Dia berjalan, dia bergerak, intisar dia kemudian kemana saja, bertebaran. Tidak hanya di Sumeneb, dia bertebaran, punya konsep-konsep dagang, punya konsep bisnis. Apa yang dilakukan dia? Intisar. Ibtigha, dia juga kemudian mencari dengan sungguh-sungguh. Nah, itu kalau dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah disebutkan, wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Itu seperti itu. Jadi kalau sudah bertebaranlah kamu cari. Jadi ar-rizqul maksum inilah yang kemudian membedakan faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Jadi karena ini yang membedakan antara satu dengan yang lain, konsep usaha, kerja, kesungguhan.
artinya lepas, tidak menjadi orang yang malas. Nah, baru kemudian posisinya orang yang bertakwa itu di sini. Namanya adalah ar-rizqul mau'ud. Ar-rizqul mau'ud. Rizki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan. Termasuk nanti di Quran surat At-Talaq ayat 3 itu disebutkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini namanya ar-rizqul mau'ud. Siapa orang yang dapat ar-rizqul mau'ud itu? Yang pertama tadi disebutkan adalah orang yang bertakwa. Lalu kemudian yang kedua jalannya adalah menjadi orang yang tawakal. Disebutkan dalam Quran surat At-Talaq ayat berikutnya juga wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal maka dia akan dicukupkan oleh Allah. Lalu siapa lagi? Orang yang pandai bersyukur. Bersyukur pada Allah. Orang yang bersyukur ini akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Jadi caranya adalah bersyukur lalu kemudian berinfak. Dalam Quran surat Saba ayat 37 itu disebutkan itu bahwa siapa yang berinfak Allah akan ganti. Jadi yakin Saba 37 ini yang nanti akan dapat ar-rizqul mau'ud itu. Lalu kemudian yang kelima adalah beristighfar. Ini dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Orang yang rajin beristighfar itu nanti dia akan mendapatkan banyak keutamaan atau rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12 disebutkan akan diberikan hujan, akan diberikan anak, akan diberikan harta, akan diberikan hal-hal yang baik pada orang yang banyak beristighfar. Artinya itu namanya adalah ar-rizqul mau'ud. Nah, sekarang posisinya kita berada di mana? Apakah kita hanya mengandalkan ar-rizqul makful atau am ini, atau kemudian yang bisa membedakan di sini letaknya? Maka pebisnis itu biasanya menerangkan dalam ar-rizqul maksum itu paling tidak ada beberapa jalan. Pertama berdagang. Kemudian yang kedua investasi. Lalu kemudian yang ketiga itu selain berdagang dan berinvestasi adalah memiliki emas. Juga ditambah harus bersedekah. Jadi kalau mau maju dalam usaha hidupnya, karena ini adalah ar-rizqul maksum, ini adalah rezeki yang dibagi oleh Allah, dan itulah yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Itu faddalallahu ba'dakum ala ba'din, berbeda karena dia tidak malas, dia bekerja keras, tidak berdiam diri, tapi dia menyebar kemana-mana. Dia punya konsep yang jelas, bisa dengan berdagang, berinvestasi, lalu kemudian dia membeli emas. Lalu kemudian di sela-sela itu lalu kemudian dia bersedekah sebagai bentuk syukur. Kalau itu dijalankan, inilah yang menentukan antara satu orang dengan yang lainnya berbeda. Bapak dan ibu diam saja tidak bekerja, maka tetap akan dijamin ar-rizqul makful. Diam saja tidak bekerja, diam saja malas, masih dapat. Ada saudaranya yang kasihan, ada omnya yang kasihan, dia susah-susahnya pasti akan ditanggung. Nah, yang membedakan nanti di sini ar-rizqul maksum. Nah, bagaimana posisinya orang bertakwa? Salah satu manfaat atau buah jadi orang bertakwa itu adalah akan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Maka jalannya ar-rizqul mau'ud ini, rizki yang dijanjikan itu, teruslah berusaha, paling tidak dilakukan semua. Ar-rizqul makful ini sudah jalan, lalu kita lakukan ini. Usaha, tidak menjadi malas. Karena malas itu diperangi dalam Islam. Bahkan Rasulullah berdoa untuk tidak menjadi orang yang malas. Lalu kemudian di sini kita lakukan. Menjadi orang yang bertakwa, ketawakalnya kuat setelah dia berusaha di sini, lalu bersyukur kepada Allah. Nikmat yang diberikan itu digunakan dengan baik, lalu berinfak, Allah pasti akan ganti itu. Lalu kemudian banyak beristighfar, dilakukan ar-rizqul makful, ar-rizqul maksum, lalu kemudian ar-rizqul mau'ud ini akan kita dapat. Posisi orang bertakwa ada di sini. Ada orang yang secara sederhana, dia cuma jual mie mungkin, dia jual bubur saja. Lalu kemudian dengan rezeki yang dijanjikan oleh Allah, dia berhasil menjadi orang yang mampu.
tidak disangka-sangka, jauh dari kebiasaan. Berarti ada rezeki yang memang sengaja, tetapi ada rezeki yang kemudian tidak disengaja, yang tidak disangka-sangka itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan rezeki kepada orang-orang yang betul-betul bertakwa. Inilah posisi di antara yang kita bahas saat ini adalah bagi orang yang bertakwa Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Posisinya adalah di ar-rizqul mau'ud. Maka tentu ar-rizqul makful, ar-rizqul maksum ini perlu dilakukan, tidak hanya di posisi ini. Walaupun ada yang kemudian ar-rizqul makful lalu kemudian berhenti saja di ar-rizqul mau'ud ini menjadi orang baik, pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala.